Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansanur Atifah dengan NIM 2204343 dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pertemuan 15, yaitu pasar modal. Pasar modal di Indonesia. Sistem perdagangan di pasar modal dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada sistem dealer. Dealer merupakan konsultan investasi bagi investor yang berperan sebagai mediator, melayani investor dalam mengambil keputusan menjual atau membeli efek. Tempat bertemunya para dealer adalah bursa efek. Yang kedua ada sistem pialang. Pialang adalah anggota bursa atau perwakilan anggota bursa yang setiap saat siap menerima pesanan jual atau beli dari investor. Bursa akan mengatur pesanan dalam sistem lelang secara terus-menerus. Bursa efek di Indonesia menganut sistem pialang. Ada dua bursa efek di Indonesia. Yang pertama ada Bursa Efek Jakarta dan yang kedua ada Bursa Efek Surabaya. Kita akan membahas tentang Bursa Efek Jakarta. Ada indeks harga saham Bursa Efek di Jakarta. Ada 4 indeks harga saham Bursa Efek Jakarta. Yang pertama ada indeks harga saham gabungan atau IHSG yang melibatkan semua saham yang tercatat di Bursa Efek sebagai komponen perhitungan indeks. Yang kedua ada indeks sektoral atau JASIKA, di mana indeks harga saham yang ditentukan berdasarkan harga saham dalam kelompok masing-masing sektor. Yang ketiga ada indeks LQ45, yaitu indeks harga saham yang ditentukan menggunakan 45 saham yang paling liquid. Dan yang terakhir ada indeks individual, yaitu indeks harga masing-masing saham terhadap harga dasarnya. Selanjutnya adalah go public. Go public atau yang biasa disebut penawaran umum merupakan sebuah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat atau publik. Perusahaan akan tercatat sebagai perusahaan publik atau umum setelah menawarkan sahamnya kepada publik. Ada 4 proses yang harus dilalui go public. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, yang ketiga ada tahap penawaran saham, dan yang keempat ada tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Yang pertama adalah tahap persiapan. Perusahaan perlu melakukan RUPS atau rapat untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka go public. Setelah itu, perusahaan akan menunjuk penjamin pelaksana emisi dan lembaga lainnya untuk membantu proses go public. Yang kedua ada tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Nah, pada tahap ini perusahaan akan menyampaikan pendaftaran kepada lembaga terkait seperti OJK atau yang disebut sebagai otoritas jasa keuangan. Yang ketiga ada tahap penawaran. Pada tahap penawaran ini, emiten akan menawarkan sahamnya kepada publik. Investor bebas membeli saham yang mana saja melalui agen penjual yang telah ditunjuk. Dan yang terakhir ada tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah penjualan di pasar perdana tadi, selanjutnya saham tersebut akan dicatat di Bursa Efek. Bagi para investor yang tidak kebagian di pasar perdana tadi, investor tersebut bisa membeli di pasar sekunder yang ada di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada persoalan hukum dalam perdagangan di pasar modal. Hukum pasar modal adalah hukum yang mengatur hubungan antara investor dan emiten atau perusahaan publik melalui Bursa Efek yang dijadikan sebagai media tempat bertemu. Sedangkan hukum penanaman modal adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana investor asing yang mempunyai maksud untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Adapun perbedaan antara hukum pasar modal dengan hukum penanaman modal. Hukum pasar modal lebih ditujukan pada penanaman modal secara tidak langsung. Dan hukum pasar modal bertujuan untuk investasi jangka pendek. Sedangkan hukum penanaman modal ditujukan pada penanaman modal secara langsung. Dan hukum penanaman modal ini juga bertujuan untuk investasi jangka panjang. Kesimpulannya, secara etimologis, pasar modal terdiri atas dua kata, yaitu pasar dan modal. Kata pasar digunakan untuk beberapa istilah seperti bursa, exchange, dan market. Sedangkan kata modal digunakan istilah seperti efek, securities, dan stok.
Istilah pasar modal yang digunakan di Indonesia adalah bursa efek. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.